Minyak naik lagi. Siapa bilang nggak ada pengaruhnya perang di Timur Tengah itu? Iran, Amerika, Israel, orang itu yang perang, awak ini yang kehabisan minyak. Minyak dari semalam itu pokok di tempat kami ini ya luar biasa naiknya. Karena minyak itu udah bukan lagi langsung beli ke pom bensin. Udah melalui alung-alung minyak ini kan. Orang itu beli ke pom bensin sana. Sekarang kalau bensin udah harga berapa? 10.000 ya per talit ya kalau tak salah ya. Nah, itu sampainya kemari itu udah 15.000 harganya. Ini bahkan udah lebih loh harganya sekarang. Jadi di sini kalau untuk beli 1 liter itu udah nggak pas lagi 1 liternya. Karena orang itu udah ngambilnya mahal. Agen minyak ini katakanlah di sini alung-alung. Alung-alung itu artinya agen minyak lah ya, agen. Dia ngambil pakai keranjang sekali jalan tuh 5 sampai ada yang 6 keranjang. 6 jeregen dalam satu keranjang. Dia ngambil ke pom bensin. Di pom bensin tuh mereka bawa kemari. Di tengah jalan. Jadi karena dia udah bayar ini, bayar itu, udah itu antrinya di sana ngambil di pom bensin, itu ngambil antrinya orang itu pakai bayar lagi. Kalau nggak dapat antrian. Nah, sampai kemari itu jadi dia ngambilnya ke masyarakat dengan harga yang tinggi. Awak yang mati, geng. La ilaha illallah. Efeknya ngeri, gara pengaruh perang sana itu. Coba sampai kemari. Ah, jadi disinilah kadang-kadang kita gunanya nih kesilapan pemerintah kita ini. Semalam kan udah banyak di YouTube itu naik, udah banyak kreator-kreator digital itu udah menciptakan minyak alternatif bahan bakar. Alternatif udah diciptakan tuh banyak itu penemu. Ada dari limbah plastik dibuatnya bisa jalan motor atau Honda, moto kata orang Malaysia. Dari limbah plastik dia ciptakan itu ya, bergerak memang nyata atau pakai limbah plastik jadi bahan bakar. Nah, udah itu ada lagi, dia ciptakan lagi bahan bakar dari kotoran binatang. Bisa. Bahkan dulu pun udah ada penemu nirkuba. Nirkuba dulu air. Air itu mentah macam mana dibuatnya alat. Jadi air tadi itu bisa jadi bahan bakar, itu nyata. Bisa bergerak mobil dengan Honda. Kalau Malaysia bilang kereta nih dah boleh bergerak. Moto ini udah bergerak tak pakai petrol, tak pakai bensin. Boleh bergerak dengan minyak bahan bakar yang diciptakan oleh penemu ini. Tapi dengan pemerintah itu tak dikembangkan. Orang ini malah ditenggelamkan. Alhasil tengok kan, saat minyak mahal karena kita minyak pun masih impor dari Timur Tengah sana, kadang dari Rusia. Sekarang kita tak punya alternatif. Jadi semuanya serba mahal semuanya. Dia kunci ekonomi ini pada minyak. Nah, karena minyak naik, otomatis semuanya akan secara otomatis naik. Karena semuanya serba pakai minyak. Bayangkan orang yang nak memproduksi apapun, pabrik-pabrik, industri-industri itu nak membuat apapun dia tetap butuh minyak untuk pemutaran pabrik ya, pemutaran produksinya. Oke, untuk menjemput alat ke sana kemari semuanya minyak. Nah, coba bayangkan. Nah, tapi karena minyak sudah mahal sementara kita tidak punya alternatif. Pemerintah menyiapkan juga alternatif melalui minyak bio. Itulah yang dicampurkan. Minyak sawit kita ini diolah, dicampurkan menjadi dalam solar itu, minyak sawit itu 4%. 4% minyak sawit biodiesel namanya, dicampur dengan solar original. Jadi dalam 1 liter solar itu ada 4% minyak bio kelapa sawit. Makalah disebut B40. B40 itu artinya 40% minyak diesel, minyak kelapa sawit, 60% minyak solar asli. Nah, Malaysia cakap petrol, kita solar. Nah, jadi solar Indonesia ini masih kalah dengan solar Malaysia. Karena Malaysia pun mereka campurkan juga minyak biodiesel, tapi masih B20. Artinya minyak sawit 20%, 80% petrol. Itulah dicampurkan. Jadi kandungannya itu energinya, performanya masih lebih kuat solar di Malaysia daripada solar di tempat kita Indonesia.
Baik solar apapun, mau itu solar yang kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya, semuanya sudah campuran dengan biosawit. Nah, seperti itu. Nah, kan disayangkan kan, aturannya kita punya energi alternatif. Banyak kalau kita kembangkan si penemu-penemu tadi ini. Nah, ini enggak, malah dibunuh karakter mereka, malah ditenggelamkan. Kan di sini kita kan rusaknya kan. Padahal kalau kita semakin memakai banyak energi-energi alternatif, itu akan menambah devisa negara kita, itu akan menambah, bisa mengurangi anggaran-anggaran, pengeluaran anggaran. Ya contohnya aja lah Denmark, Copenhagen. Copenhagen itu banyak mengambil biaya kesehatan yang tadinya biaya kesehatan itu banyak dikeluarkan oleh negara, tapi karena orang itu mempunyai ide untuk menghemat biaya kesehatan negara. Bagaimana caranya? Caranya mereka galakkan orang bersepeda. Lihat Copenhagen, Copenhagen itu kan Denmark. Orang itu bersepeda, banyak yang bersepeda. Karena mereka banyak yang bersepeda, rakyat itu sehat. Jadi anggaran kesehatan itu hemat karena tidak banyak orang sakit. Tak banyak orang sakit, anggarannya semakin hemat. Seperti itu. Jadi semuanya itu udah ada kalkulasi dari negara. Kalau kita kan mana ada seperti itu kan. Kita mau punya ini, punya itu. Jadi pajak kita kan, pajaknya ngeri. Itu dibilang, di mana rakyat berpijak, di situ rakyat kena pajak. Oh, bukan tak ngeri kan? Kalau Malaysia karena negerinya itu sudah enak, sudah sedap negeri Malaysia itu. Dia boleh jalankan hadis. Di dalam harta-hartamu ada hak anak yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin. Kalau di Indonesia, di dalam harta-hartamu ada hak-hak anak pejabat, hak-hak pejabat yang koruptor. Ajab geng kita di Indonesia. Nak punya mobil macam ini macam itu aja udah kena pajak. Bayangkan tuh mobil Kaleaku itu, mobil kecil, kereta kecil. Kalau dekat Malaysia itu paling kelas-kelas kancil, kelas-kelas kereta kancil tuh. Dia cuman besar sedikit aja dari kancil. Itu pajaknya sudah 2.500.000. Bayangkan kalau 2.500.000 diringgitkan itu sudah berapa itu ya? Tak sampai 1.000 pun, tak sampai 1.000, mungkin sekitar paling-paling sekitar 600-700 ringgit. Nah, tapi walaupun macam itu biaya pajak nih, saya ingatkan Cik Puan, pajak itu cukai. Kalau dekat Malaysia cukai, kalau dekat kita Indonesia pajak. Kalau di sini, kalau dekat Malaysia, dalam satu mobil yang kelas sedang, kalau merata di Malaysia itu cuma per tahun 1 juta kalau dirupiahkan. Murah saja. Sementara di Thailand katanya mobil apapun itu cukai pajaknya cuma 300.000 duit Indonesia. 300.000 duit Indonesia itu berapa lah kalau di Malaysia kan? 80 ringgit. Coba macam itu. Negeri Indonesia padahal kaya. Nah, seperti itu. Jadi berat, terasa berat. Nah, apalagi Arab Saudi yang punya minyak, repair minyaknya di dalam bumi itu sangat banyak. Mereka mobil apa aja dibeli. Nah, Audi, Lamborghini, Mercy, apapun dibeli langsung tak berpajak, tak ada cukai. Itu Arab Saudi. Nah, seperti itu. Jadi disitulah kita sulitnya. Nah, pesawat terbang, ongkos pesawat terbang, orang dari Batam nak balik ke Medan, nak naik lain lewat pesawat, mahal. Jadi ada yang punya alternatif, orang itu masuk, yang punya paspor masuk ke Malaysia, dari Malaysia lah orang itu naik pesawat langsung ke Medan, ongkosnya murah. Tanya kalau tak percaya. Bayangkan, nak naik pesawat di negeri sendiri mahal bukan main. Orang itu masuk ke Malaysia. Dari Malaysia orang itu naik pesawat terbang tuh ke Bandara Kuala Namu. Ongkosnya selisih jauh. Saya tak tahu persis berapa selisih jauhnya, tapi memang selisih. Luar biasa kan? Jadi di Indonesia memang luas. Penghasilan cuman habis dikorupsi sama pejabat sini.
Pejabat-pejabat Indonesia, ampun, ampun, ampun. Nah, namanya aja lagu Indonesia Tanah Airku, omah nyewo, banyu tuku. Tahu artinya? Indonesia tanah airku, tapi rumah nyewa. Air masih beli lagi air. Padahal tanah airku bayar. Oke lah, oke, oke, oke. Ini dulu. Alhamdulillah channel YouTube aku tuh yang teman-teman support, teman-teman like, subscriber, di antara salah satunya 30 video yang sudah masuk, satunya sudah mulai ada iklannya. Alhamdulillah. Berkat bantuan teman-teman kawan-kawanku yang baik hati dalam FB Pro. Itu coba tengok itu iklan, tengok itu videoku yang judulnya TKI Malaysia. Baru ada dia di situ ditonton orang sekitar 180. Tak sengaja-sengaja alhamdulillah saya buka tadi udah masuk 2 iklan. Syukur alhamdulillah. Saya terima kasih banyak pada kawan-kawan, audiens Indonesia, audiens Malaysia yang baik hati. Mungkin ada juga audiens salah satu yang Singapura, alhamdulillah udah masuk. Teruslah subscriber ya, tengok YouTube saya, channel saya ya. Suryanto N9N. Alhamdulillah. Oke lah ya, itu dulu ya. Baru lepas asar tadi nih, lepas sholat asar. Assalamualaikum.